kita sedang bicara soal infotainment, ada juga loh ibu-ibu yang hadir di sini karena tahu kita sedang bahas infotainment. Ibu yang baju ibu hijau siapa ibu? Tolong namanya? Nama saya Ida. Bu Ida senang nonton infotainment? Kurang suka. Bahkan cenderung tidak suka. Nggak suka. Kenapa? Berlebihan, tidak mendidik, lebih banyak tidak bergunanya menurut saya. Jadi tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kepinteran bagi yang nonton. Oke, yang sebelahnya ibu yang khusus datang untuk melihat diskusi ini, ibu suka infotainment, penonton infotainment? Iya, betul. Suka sekali? Suka, betul. Untuk ibu-ibu rumahan kayaknya sangat lumayan. Udah gitu juga gosipnya juga ya boleh. Tidak hanya di infotainment kalau menurut saya, di tetangga pun selalu bergosip ibu-ibu, atau di sekolah dan di tempat arisan pasti itu tempat gosip juga. Oke, ya. Inilah ibu pencinta gosip ya. Bentar, kita dengar dulu Feni mau nanya atau mau menegaskan sesuatu. Ya, saya setuju ya, Arya. Saya mau sampaikan ini gini, bahwa tadi saya ulangi bahwa infotainment itu bukan sesuatu yang tidak taat peraturan gitu. Ada peraturan, ada yang melanggar. Kita memberikan apresiasi kepada KPI yang terakhir-terakhir ini kemudian mempublikasikan ada sejumlah infotainment yang ditegur karena melanggar, karena menayangkan adegan ciuman walaupun itu di blur karena melanggar P3SPS. Itu sebetulnya yang kita inginkan agar masyarakat pun tahu infotainment mana yang melanggar. Kegelisahan tidak hanya dialami oleh publik konsumen tetapi juga oleh narasumber atau stakeholder dalam industri ini sendiri. Kita ingat peristiwa tahun 2004, Pak Patrio menembakkan tembakan peringatan ke udara itu, kemudian ada insiden pelemparan asbak oleh Sarah Azhari, kemudian Luna Maya marah-marah di Twitternya dan kemudian rame perang segala macam, kemudian ada Ahmad Dhani yang merasa kamera invasi terlalu jauh pada ranah privatnya, kemudian ada story tentang kemarin, itu contoh-contoh itu yang menjelaskan kegelisahan yang dialami bukan oleh publik, dialami oleh narasumber selebriti yang dengan gegabah disebut sebagai public figure. Public figure berhenti pada ketika pribadinya relevan dengan apa yang terkait dengan kehidupan publik. Tapi public figure berhenti, stop, dan tidak bisa disebut sebagai public figure ketika dia sudah masuk ke wilayah kehidupan pribadi. Jadi saya pastikan Mbak Feni Rose, kalau suatu hari misalnya ada video tentang Anda, saya akan menjadi orang pertama yang akan membela Anda bahwa ini bukan urusan publik. Seperti misalnya kasus sekarang ada presenter infotainment yang kena batunya. Saya setuju. Kalau ada video tentang saya itu menyebar tidak kepada seluruh atau sebanyak-banyaknya orang Indonesia dan tidak ada di ranah publik, saya pun secara pribadi dan secara institusi program saya tidak menayangkan karena kita juga punya etik, kita punya hati. Jangan salah sangka, bukan hanya Anda atau Tempo atau apa yang mempunyai foto-foto seperti itu. Banyak masukan kepada kita, tapi tidak semuanya kami tayangkan yang seperti itu karena etik. Kami juga punya etik, kami juga manusia. Kalau kami tidak punya etik, sudah dari dulu-dulu kami meninggal, dibunuh orang di tengah jalan. Dia kayak lagi bawain program gosip infotainment. Ternyata emang kepribadiannya begitu, ngomongnya agak berlebih. Kirain dibuat-buat lu ngomong. Itu dari hati yang paling dalam. Jadi sesungguhnya tidak terlalu dramatis secara substansi tapi menjadi dramatis. Nah, ada Mbak Desi dulu ini mau menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh Mbak Rasi juga bahwa sebetulnya persoalan fakta atau tidak kan bukan dilihat dari peristiwanya ada atau tidak, tetapi juga keseluruhan dari kontennya itu. Nah, narasinya lebih banyak ternyata yang tidak faktual. Justru narasi seperti Mbak Feni Rose dan teman-teman host itu menyampaikan itu terlalu berlebihan, sensasional. Misalnya seorang janda tebar pesona. Saya ikut ke lapangan, saya tidak pernah melihat selebritas itu sedang tebar pesona, dia sedang syuting sinetron gitu. Tapi narasi muncul seorang janda tebar pesona. Bu, itu by script atau improvisasi? Karena kalau saya by script. Mereka mengatakan dan saya juga lihat kan ada skripnya, tetapi narasi itu kan saya tidak meneliti. Saya punya banyak contoh soal skrip yang scripted ya. Iya, kasus misalnya, itu saya banyak contoh. Misalnya seperti intinya fakta itu tidak hanya dilihat dari peristiwanya ada atau tidak, tetapi narasi itu yang didramatisasi oleh host dan narator. KPI selama ini banyak sekali menyorot bagaimana program infotainment ini sangat berbahaya bagi perkembangan anak, ya, tidak aman bagi keluarga. Mengapa? Sesaat lagi.
sudah berada di segmen terakhir dan saya ingin merangkum ini dengan cepat. Dari KPI, mengapa Anda ingin sekali bahwa program infotainment ini segera dibenahi karena ada masalah anak remaja yang sangat rentan terhadap tontonan seperti ini? Dan ada dua hal yang dianggap berbahaya untuk remaja dan anak. Pertama dari segi jam tayang. Ya, jam tayangnya tuh dari kita mau baru sarapan gitu sampai kita mau tidur lagi, bahkan mau sembahyang subuh ada. Ya. Nah, itu rirannya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah konten. Gitu ya, kontennya tadi sudah kita bahas semua, perceraian, selingkuh, bahkan melibatkan anak-anak, bagaimana seorang baim anak umur 4 tahun bersahabat dengan lawan mainnya anak umur 6 tahun perempuan, ditanya pacaran ya, coba cium deh gitu ya. Itu ada di sebuah tayangan infotainment. Kenapa tidak bicara soal persahabatan gitu kan tentang anak-anak. Nah, itu konten yang itu salah satu contoh, banyak sekali bagaimana anak artis tadi Mbak Neti udah bilang di wawancara mengenai perceraian orang tuanya yang jelas sekali P3SPS dan kode etik melarang soal itu. Inilah yang menjadi concern KPI ketika konten itu banyak sekali bersinggungan soal-soal yang dewasa begitu ya. Tapi ditayangkan di jam-jam yang sangat mudah diakses oleh anak-anak. Jadi memang concernnya adalah anak-anak dan remaja. Tidak bisa dipungkiri bahwa industri ini menempatkan program infotainment atau televisi menempatkan program infotainment sebagai backbone, salah satu program favorit dan sebagai program yang diminati oleh penonton. Sehingga ketika kita bicara apa yang dilakukan oleh pekerja infotainment secara konten melanggar atau tidak ada kepentingan publik, loh penonton suka kok. Penonton suka. Jadi yang salah siapa? Infotainmentnya atau penontonnya? Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini, Dandi? Dalam disertasi Bu Neti yang saya baca, ada kasus bagaimana sebuah isu digenerate, artisnya digenerate hanya untuk acara puncak peringatan ulang tahun sebuah televisi. Jadi digosipkan dulu di All Infotainment dalam waktu seminggu, digoreng dengan orkestrasi yang berbau gosip, kemudian diledakkan ketika ulang tahun televisi itu. Ada juga yang saya tulis, yang saya amati adalah bagaimana perselingkuhan antara infotainment dengan sinetron. Jadi infotainment yang diproduksi oleh rumah-rumah produksi tertentu, dan dia memasok kepada stasiun televisi tertentu, dia menjadi bagian dari support bisnis sinetron itu. Jadi yang disebut news judgment adalah judgment atas bintang-bintang sinetron yang sedang manggung di televisi itu. Tidak ada relevansinya dengan news value, tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang in di dunia hiburan. Dia pada sebuah desain industri di mana infotainment diproduksi untuk mensupport sinetron sehingga dua mesin uang ini bisa sinergi. Welcome to the industry. Selamat datang di industri televisi. Jadi sedikit dan itu bukan jurnalisme saya pikir. Bicara tentang industri televisi, di hasil penelitian saya menunjukkan bahwa di hampir semua industri televisi, infotainment itu merupakan program andalan. Mereka mengakui itu. Kenapa? Karena biaya produksinya murah sekali dibandingkan sinetron, talk show, komedi. Kadang-kadang selebritas malah mengeluarkan beberapa rupiah untuk mengundang pekerja infotainment tadi atau praktisi infotainment. Jadi artinya apa? Program infotainment menjadi program andalan bagi industri televisi. Jadi semuanya saya himbau, Pak, tolong berpikir manfaat dan mudarat buat rakyat banyak lah. Gitu. Saya kira kuncinya itu, jadi semua punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya pertimbangan bagaimana siaran ini, konten ini diminati banyak orang. Tapi kalau itu mengandung unsur-unsur yang tidak mendidik, mengandung unsur-unsur yang tidak jelas, tidak ada kepentingan. Kita kan tahu bahwa banyak hal yang haram itu menarik, tetapi kita punya tanggung jawab. Apa itu kita harus sebarkan terus? Bahwa harus ada tanggung jawab sosial juga, tanggung jawab. Baik, terima kasih. Tapi saya ingin mengakhiri diskusi ini. Saya rasa kita semua memiliki semangat yang sama sebenarnya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi industri penyiaran. Apa yang dilakukan oleh infotainment sejatinya adalah berusaha juga untuk struggle dari persaingan. Karena industri penyiaran ini begitu ketat persaingannya. Dan apa yang dilakukan oleh infotainment adalah contoh kecil dari program-program televisi lainnya. Infotainment masuk ke dalam ranah privat, perceraian, perselingkuhan. Berita-berita politik atau hard news masuk ke dalam violence. Bagaimana berita gambar-gambar kekerasan, sadis, anak di bawah umur yang tidak diblur. Jadi saya rasa kita semua harus memiliki semangat yang sama untuk menerapkan standar etika yang tinggi. Karena bagaimanapun juga frekuensi publik ini milik publik dan harus berguna untuk bagi masyarakat Indonesia. Membedakan. Ya, jadi itu kira-kira infotainment adalah salah satu contoh kecil dari sebenarnya banyak hal yang terjadi di industri penyiaran. Kita menginginkan industri penyiaran yang sehat. Terima kasih untuk semua narasumber. Semoga KPI bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk mendapatkan siaran yang bermutu dan berguna bagi
seluruh keluarga Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.